Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, kawan-kawan dimanapun berada, santri-santri sekalian yang sedang ada di rumah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini ya. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita pada hari ini masih dengan kitab Bidayatul Hidayah ya. Kali ini kita insya Allah akan bahas adab bagaimana menyiapkan diri untuk sholat 5 waktu ya. Sebelum kita mulai kajian, mari kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin shalihah la hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, para kawan-kawan sekalian yang menyimak kajian ini, sebelum saya lanjutkan kepada kajian kita pada hari ini, saya ingin memberikan respon sedikit terhadap ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Satu dari Pekalongan ya, yang ikut menyimak ini, ada seorang ibu yang menyimak di kajian yang kemarin. Ketika saya menjelaskan tentang aktivitas yang kita lakukan di pagi hari, kemudian ibu ini memberi komen di Facebook, bertanya tentang bagaimana dengan ibu rumah tangga, ya, juga dengan kawan-kawan yang menyiapkan kajian ya, panitia kajian. Saya jawab singkat, ya itu termasuk juga amal yang sangat baik. Karena itu pekerjaan, aktivitas yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, ibu-ibu di rumah yang menjadi ibu rumah tangga, atau sekarang juga justru kadang-kadang orang-orang yang bekerja pun kerjanya dari rumah, ya, maka itu kesempatan untuk memperbanyak kegiatan yang bermanfaat untuk keluarganya, ya, sehingga jangan berkecil hati, ya. Orang-orang yang di rumah itu, ibu rumah tangga itu adalah orang-orang yang hebat, ya. Jadi Islam ya tidak melarang sepenuhnya wanita bekerja, ya, asalkan jangan sampai dia lupa diri, lupa kewajiban, dan tidak bisa menjaga kehormatan ya, itu hati-hati. Ya, kalau yang di rumah bagaimana? Di rumah juga sangat baik, itu luar biasa. Ya, jangan sampai kita memandang rendah ya, orang-orang perempuan yang bekerja dari rumah. Ya, dianggap itu ketinggalan zaman, dianggap itu kampungan, dianggap itu rendah. Tidak. Justru kedudukan perempuan di rumah itu kedudukan yang juga tinggi, ya. Jadi insya Allah apa yang dilakukan oleh para ibu rumah tangga di rumah, asalkan dilakukan dengan ikhlas, ya, jangan mengeluh ya, ketika mengerjakan pekerjaan yang di rumah, insya Allah Allah akan berikan kedudukan yang tinggi buat para ibu di rumah ya. Satu lagi pertanyaan dari santri Atko Azam ya, dari Medan ini, dia ikut menyimak, kemarin dia WA ke saya, bertanya, ada titipan pertanyaan sebenarnya, dia bilang kepada dia, ada yang bertanya, jadi sebenarnya katanya ibadah itu adalah nilainya atau perbuatannya, kira-kira begitu. Mungkin ada kawannya bertanya. Saya katakan bahwa dalam pandangan Islam ya, ibadah itu ya dua-duanya, perbuatannya dan juga nilainya. Jadi misalnya kita bicara tentang ibadah sholat misalnya, maka sholat itu ya sholatnya harus dikerjakan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada aspek zahir, ada aspek batin. Jadi yang kita lakukan sehari-hari sholat gitu misalnya, itu aspek zahir. Tapi nilai-nilai yang terkandung dalam sholat itu kan aspek batin. Ya, dan Islam itu memadukan antara zahir dan batin. Ya, itulah yang disampaikan oleh Profesor Alatas ketika mendefinisikan apa itu tasawuf. Ya, tidak seperti orang yang salah paham terhadap tasawuf, saya dianggap tasawuf itu meninggalkan syariat. Tidak. Justru kata Prof. Alatas itu, tasawuf itu adalah i'malus syariah fi maqamil ihsan. Jadi bagaimana kita mengamalkan syariat pada level
ihsan. Jadi bukan hanya level syariat biasa, bukan hanya sekedar bentuk fisiknya saja, zahir saja, tapi juga zahir dan batin gitu ya. Kalau ada orang yang menganggap ibadah itu hanya sebatas ritualnya saja, aspek zahirnya saja, tapi dia tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadahnya itu, maka dia belum sempurna. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau dia hanya mengamalkan nilai-nilainya saja, tapi dia tidak mengamalkan lahiriah ibadah itu, dia juga salah. Ya, inilah yang sering dikatakan oleh para ulama, ya, yang dinisbahkan kepada Imam Malik. Ya, dikatakan man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Ya, orang yang berfikih, ya, menjalankan syariat lah kira-kira gitu. Ya, walam yatasawwaf, dia tidak mau bertasawuf, maksudnya tidak memperhatikan aspek-aspek batinnya. Faqad tafassaqa, dia bisa menjadi fasik. Kenapa? Karena bisa kehilangan adab. Ya, dia hanya menjalankan saja bentuk formalnya, tapi dia tidak mengamalkan sehari-hari. Ya, adab-adabnya diabaikan sehingga sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, kemudian sebaliknya kata beliau, waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf saja, ya, memperhatikan aspek nilainya saja, batinnya saja, tapi tidak mau mengerjakan ritual formalnya, bentuk ibadahnya, faqad tazandaqa. Kata Imam Malik, itu bisa menjadi orang yang zindik. Ya, tampilan luarnya saja sepertinya baik, ternyata sebenarnya dia bisa jadi keluar dari apa yang diajarkan oleh Islam. Tapi waman jama'a bainahuma, barang siapa yang menggabungkan keduanya, syariat dan hakikat, syariat dan tasawuf, fikih dan tasawuf, kata Imam Malik, faqad tahaqqaqa, berarti orang itulah yang akan mendapatkan hakikat yang sebenarnya, ya. Jadi begitu sedikit tanggapan saya kepada pertanyaan yang masuk ke kami, ya, lewat Facebook atau lewat WhatsApp, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan saja. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, ya, saya akan sampaikan bahwa saya tidak bisa jawab, gitu ya. Baik, kita lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala adabul isti'dad li sairis shalawat. Adab, ya, bersiap-siap untuk salat yang 5 waktu, untuk semua salat, ya, dari mulai tadi kan subuh udah kita jelaskan kemarin. Ya, terus zuhur, asar, maghrib, isya, apa saja yang perlu kita siapkan, gitu ya. Yan bagi antasta'idda li salati zuhri qabla zawal. Ya, selayaknya engkau menyiapkan diri, ya, engkau bersiap-siap untuk menunaikan sholat zuhur sebelum tergelincir matahari. Ya, jadi sebelum zuhur kita sudah siap, itu sangat baik. Ya, jadi jangan sampai kita males-malesan, ya, jangan sampai kita abai, jangan sampai kita lewat zuhurnya, gitu ya. Makanya disiapkan supaya ketika nanti waktu zuhur datang, memang kita sudah siap, ya, sudah wudu, ya, sudah berpakaian lengkap, ya, dengan pakaian yang terbaik tentunya, ya, bukan asal-asalan, ya. Meskipun secara fikih orang yang sholat dengan misalnya pakai kaos, ya, sah saja, ya, karena kan syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Tapi ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu saja bukan hanya sekedar sah, tapi juga bagaimana adab ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi pakai pakaian yang terbaik. Allah sendiri mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi berhias, ya, maksudnya pakai pakaian yang terbaik. Ya, kalau kita ingin menghadap manusia saja, ya, misalnya kita ingin kondangan lah, ingin datang ke satu resepsi pernikahan, kita pasti pilih pakaian yang terbaik. Sekarang kita ini sholat ingin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita berpakaian asal jadi, gitu ya. Jadi kalau bisa, ya, berpakaian yang terbaik, ya, pakai baju, ya, kalau mau pakai gamis terserah, ya, tutup auratnya dengan baik, ya, tutup kepalanya juga, ya, supaya betul-betul menghadap Allah itu dengan penampilan yang sangat indah, gitu ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta kepada
segala bentuk keindahan, ya. Jadi kita berpakaian yang baik sebelum sholat sudah siap, gitu ya. Fatuqaddimul qailulah in kana laka qiyabun fil lail aw sahar fil khair. Ya, kamu boleh dahulukan tidur qailulah jika kamu punya tekad malam untuk bangun. Ya, untuk bangun malam tahajud, atau ada keinginan untuk begadang untuk yang baik. Misalnya ya, qailulah itu tidur siang. Tapi di sini Imam Ghazali yang dimaksud dengan qailulah itu tidur sebelum zuhur. Jadi misalnya sebentar saja tidurnya. Ya, misalnya setelah sholat duha dan sebagainya sudah baca Quran, ya jam 10-an lah. Ya, jam 10-an atau 10.30 dia tidur, ya, kemudian setengah 12 dia bangun. Ya, kira-kira gitu. Masih ada waktu setengah jam untuk bersiap-siap. Nah, ketika dia sudah siap, nah, dia langsung berangkat. Tapi tidur siangnya itu dia niatkan untuk bangun malam, untuk tahajud, ya. Atau memang ada tugas, misalnya dia ingin bangun malam untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Mungkin dia tidak tahajud, mungkin dia ingin menulis, ya, atau mungkin dia ingin mengerjakan yang lain, ya. Atau dia ingin ronda, bisa jadi. Ya, ronda itu kan perbuatan yang baik. Dia bolehlah tidur siang dulu supaya apa? Nanti malam tidak terlalu lelah, gitu ya. Nah, jadi itu begitu. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Karena kalau kita tidur siang, ya, itu bisa membantu kita untuk bangun malam nanti. Ya, bangun malam, tahajud, ya. Kama anna fis sahur ma'unatan ala siyamin nahar. Sebagaimana kalau kita sahur, ya, kita mendapatkan bantuan tenaga, gitu ya, untuk puasa di siang hari. Coba kalau seandainya kita Ramadan ini kita nggak sahur, gitu kan, pasti beda, pasti lebih lemes, ya, dibandingkan dengan kita sahur. Dan makanya sahur itu sunnahnya agak diakhirkan, jangan terlalu awal supaya jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Jadi misalnya sekarang subuh jam 4:30, ya, maka sahur bisa ya jam 3:30 sudah mulai siap, ya, atau paling telatnya jam 4 lah sudah siap sahur, ya. Jangan sahurnya jam 1, itu terlalu lama, terlalu jauh jaraknya. Jadi kalau kita sahur, ya, sekarang nih tiap pagi insya Allah kita sahur nih, ya, karena kita puasa Ramadan selama sebulan, ya. Mudah-mudahan kita kalau sahur, ya, selain kita bisa dapat tambahan tenaga, kita juga dapat berkah. Ya, kenapa? Karena kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, sahurlah kamu, jangan sia-siakan makan sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Jadi kita kalau mau puasa kita disunahkan sahur, kalau mau bangun malam, nah kita boleh qailulah, ya. Cuman Imam Ghazali mengingatkan gini, wal qailulatu min ghairi qiyamin bil lail kas sahur min ghairi siyamin bin nahar. Nah, tapi kalau tidur siang tanpa bangun malam itu seperti orang sahur tanpa puasa. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah tidur siang, usahakan betul supaya bangun malamnya. Ya. Meskipun hanya 2 rakaat, bangun, jangan tinggal. Ya. Karena tidur kita udah ditambah tuh siang. Ya, jadi malam kita kurangi tidur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya 2 rakaat, ya. Kalau enggak dia tidur siang tapi malamnya tidak tahajud, itu persis kata Imam Ghazali seperti orang yang sahur tapi tidak puasa. Jadi pengen enaknya aja, ya, cuma pengen dapat makan tapi tidak mau puasanya. Ya, sahurnya tapi begitu siangnya makan. Ya. Nah, jangan seperti itu. Ya, kita manfaatkan betul waktu ini dengan sebaik-baiknya. Fa idza qilta. Nah, jika kamu sudah qailulah, ya. Kamu qailulah nih, qilta. Kalau orang belajar bahasa Arab, ya, itu qala yaqulu, artinya berkata. Ya, itu biasanya di awal belajar bahasa Arab qala yaqulu itu familiar sekali, kata kerja itu, ya.
Ya, cuma tiba-tiba ada satu kalimat, ya, man qala tahta syajarah batala wudu'uhu. Wah, orang yang baru belajar nih, santri yang baru belajar mungkin memaknainya man siapa? Qala, berkata, tahta syajarah, di bawah pohon. Ya, batala wudu'uhu, batal wudunya. Wah, itu gimana tuh? Wah, perasaan belajar fikih nggak pernah kayak begini. Kenapa jadi begini nih? Ya, ternyata kola di situ bukan kola berkata, tapi kola yakilu koilulatan. Koilulatan artinya tidur siang. Jadi man kola tahta syajarah batola wudu'uhu. Orang yang tidur siang di bawah pohon batal wudunya. Nah, kalau itu sih nggak usah di bawah pohon, di mana juga batal. Kalau seandainya koilulah tidurnya di atas kasur juga batal gitu kan, karena tidur ya. Kecuali tidur yang dalam posisi tetap di tempat duduk tidak membatalkan wudu. Nah, fa idza qilta, kata Imam Ghazali, kalau kamu tidur siang, fajtahid an tastayqidha qabla zawal. Maka berusahalah untuk bangun sebelum tergelincir matahari. Nah, itu tadi. Jadi misalnya kita sekarang bisa dibantu dengan alarm. Insya Allah di setiap handphone kita sudah ada alarmnya. Jadi kita bisa pasang loh. Katakan kita tidur 10:30, pasang alarm, ya. Pasang alarm 11.30 berbunyi, ya. Nah, kita nanti ketika alarm bunyi bangun, jangan tidur alarmnya bunyi kita matiin, kita tidur lagi. Nah, itu telat pasti. Atau kita minta tolong orang yang ada di rumah, ya. Kita pesan kepada orang yang di rumah, nanti tolong bangunin saya ya, jam 11:30, ya, saya pengen siap-siap sholat. Nah, itu bagus kayak begitu. Jadi jangan sampai kita sholat tidak siap, ya. Kecuali ada kerjaan, ada yang kerjaan memang tidak bisa ditinggal, ya. Tapi kalau lagi kosong, tidak ada pekerjaan, habis qailullah ya berarti kosong, tidak ada pekerjaan apa-apa. Maka dia siap-siap lebih awal. Kalau ada pekerjaan mungkin ada uzur ya yang membuat. Tapi bisa, insya Allah bisa tetap datang memenuhi panggilan sholat zuhur ya ketika dia sudah selesai dari pekerjaannya ya. Jadi usahakan untuk bangun sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur. Apalagi watatawaddo, lalu berwudu. Kenapa? Kalau tidur kan batal wudunya. Ya, jadi kalau seandainya dia habis tidur wudu. Ya, wa tahdurul masjid. Datang deh ke masjid. Ya, salat ke masjid. Ya, ini kalau pada masa Masa kondisi normal ya. Masjid mengadakan salat berjamaah. Kalau sekarang ya di rumah lah. Ya, siap-siap di rumah ya. Kita siapkan tempat sholatnya, sudah siap semuanya ya. Wa tusalli tahiyatul masjid, dan kita sholat tahiyatul masjid ya. Kalau di masjid kita bisa sholat tahiyatul masjid ya. Kalau di rumah ya tunggu azan, nanti kita bisa sholat qobliyah zuhur ya. Wa tantadhirul muadzin ya, wa tantadhirul muadzin ya, dan kamu tunggu muadzin. Ya, nanti kita sambil tunggu. Ya, kalau ada muazin ya kita tunggu. Kalau nggak ada waktunya ya kita azan. Kalau di masjid, fatuji bahu. Ya, lalu kamu jawab. Ya, kalau muazin azan kita jawab. Ya, sebagaimana yang telah lalu. Kalau seandainya muazin mengatakan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Terus begitu. Ya, tsumma taquma fatusalli 4 rakaat akibaz zawal. Kemudian kamu bangun setelah azan. Bangun untuk apa? Sholat 4 rakaat setelah zuhur, setelah tergelincir matahari. Maksudnya sudah masuk waktu zuhur, qobliyah zuhur, gitu ya. Jadi maksudnya sholat dulu qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Boleh 2, boleh 4 langsung dengan 1 kali salam. Ya. Tapi kalau 4 langsung dengan 1 kali salam tidak perlu duduk tahiyat awal. Ya. Kalau mau ngerjainnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Atau mau langsung 4 rakaat juga boleh. Karena sholatnya sholat siang hari. Tapi kalau sholat sunnah yang di malam hari itu 2 ya. Sebab Nabi mengatakan sholatul laili masna. Ya, sholat malam itu dikerjakan 2 ya. Kalau sholat siang boleh 4 ya. Begitu. Karena Rasulullah SAW yutawwiluhunna. Ya, Rasulullah SAW ya, itu kalau sholat qobliyah ini beliau memanjangkan sholatnya, ya, rajin ya, mengerjakannya. Wa yaqul, beliau sambil bersabda, hada waktun tuftahu fihi abwabus sama. Inilah waktu dibuka
pintu-pintu langit. Ya. Fa uhibbu ayyarfa'ali atau ayyurfa'ali fihi amalun shalih. Aku senang sekali kalau pada waktu yang mustajab ini gitu ya, di mana pintu langit terbuka, itu amal solehku naik ke atas. Ya, diangkat. Ya, itu artinya apa? Amal soleh kita dipersembahkan, ya, kita laporkan. Ya, nanti dicatat oleh para malaikat, ya. Wa hadhil arba'u qabla zuhri sunnatun muakkadah. Ya, ini yang 4 rakaat sebelum zuhur hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Meskipun menurut pendapat yang rajih yang muakkadah itu 2, yang 2-nya ghairu muakkadah. Ya, jadi makanya dalam mazhab Syafi'i itu mengerjakannya 2 supaya dapat dua-duanya. Dapat 2 yang muakkadah, dapat 2 lagi yang ghairu muakkadah. Dua-duanya bagus, ya. Itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Fa fil khabari, dalam satu hadis, anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Dalam satu khabar disebutkan bahwa orang yang mengerjakan sholat itu, ya, 4 rakaat tadi itu, fa ahsana ruku'ahunna, lalu dia perbaiki rukuknya, ya, rukuknya dengan rapi, jadi rukuknya nggak asal-asalan, ruku tumakninah betul. Kemudian wasujudahunna, sujudnya juga dia perbaiki dengan baik, ya. Shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, ya. Itu ada 70.000 malaikat, ya, bersolawat kepadanya, ya. Maksudnya bersolawat apa? Kalau solawat disandarkan kepada para malaikat, itu maknanya malaikat memohonkan ampun untuk kita, ya. Ilal lail, ya, yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun untuk orang yang mengerjakan sholat itu. Ilal lail, sampai malam hari, ya, itu. Jadi keutamaannya disebutkan begitu. Imam Ghazali meriwayatkan. Tsumma shallil fardha ma'al imam. Kemudian udah selesai sholat sunnah qobliyah, jadi kerjakanlah sholat fardu bersama imam. Jangan sholat sendirian, apalagi udah ke masjid, ya sudah bareng imam berjamaah, ya, sholat fardu tuh, ya. Tsumma shalli ba'dal fardhi raka'ataini. Kemudian sholat lagi setelah sholat yang fardu, setelah sholat wajibnya kita kerjakan lagi raka'ataini, 2 rakaat, ya. Fahuwa minar rawatibits tsabitah, ya, sholat sunnah rawatib 2 rakaat ba'diyah ba'da zuhur, ya, ba'da zuhur 2 rakaat. Ada juga yang 4 rakaat, boleh. Jadi 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat yang ghairu muakkadah, gitu, ya. Itu yang kita lakukan, nah, setelah sholat zuhur. Nah, sekarang apalagi yang harus kita lakukan? Wala tashtagil ilal asri illa bita'allumi ilmin au i'anati muslimin au qiraati qur'anin au sa'in fi ma'ashin litasta'ina bihi ala dinika. Jangan kamu sibukkan dirimu sampai asar. Nah, sekarang dari zuhur selesai, udah mau masuk ke asar, ya, waktu dari zuhur sampai asar. Jangan sibukkan dirimu, kata Imam Ghazali, illa bita'allumi ilmin, kecuali dengan belajar. Nah, jadi ini tadi yang yang ke kondisi pertama, jadi lanjutkan lagi. Ya, kalau tadi kita pagi sudah belajar, ya, atau mengajar, boleh tuh kalau mau lanjutkan lagi. Ya, bagusnya begitu. Ya. Atau kalau tadi pagi belum sempat istirahat, terus bablas belum qailulah, dia bisa juga tidur di situ sebentar. Ya, nanti nyambung lagi sebelum asar, bangun untuk bersiap-siap sholat asar. Au i'anati muslimin, atau untuk membantu orang muslim, ya, sama dengan yang sebelumnya. Au qiraati Quran, atau baca Quran, bagus juga di situ. Atau ibadah yang lain. Au sa'in fi ma'ash, atau dia tetap berusaha untuk mencari kehidupan. Jadi maksudnya kerja, masih lanjut boleh. Ya, makanya kita juga sampai sekarang rata-rata orang kerja masih sampai asar, bahkan umumnya sampai jam 4. Ya. Tapi di sini diingatkan oleh Imam Ghazali, litasta'ina bihi ala dinik, ya, niat kerjanya itu supaya kita dapat
gaji lah ya, dapat rezeki supaya kita bisa untuk membantu urusan agama kita. Ya. Tasta'ina bihi. Jadi maksudnya gini, dengan adanya rezeki yang kita dapatkan dari hasil kerja kita itu, kita bisa tenang menjalankan ibadah. Ya, niatkan begitu. Ya, misalnya kita terima gaji nih dari kantor ya. Nah, itu kan keluarga kita bisa makan yang halal, ya. Anak istri kita bisa makan yang halal. Kemudian kalau ada kelebihan rezeki, niatkan untuk yang baik. Misalnya apa? Mau nabung untuk pergi haji. Mau nabung, ya, sisihkan sebagian untuk sedekah, ya, minimal sedekah Jumat, ya, atau tiap hari sedekah. Bahkan kalau dalam hadis Nabi mengatakan kan tiap pagi itu ada malaikat, ada 2 malaikat yang mendoakan orang, ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah lipat ganda, ya, balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak di pagi hari. Ya, kemudian satu malaikat lagi mendoakan, mengutuk atau apa ya, dikatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kehancuran bagi orang yang pelit. Nah, di pagi hari udah pelit. Nah, jadi niatkan begitu. Jadi jangan hanya punya uang dari hasil kerja, gaji kah atau hasil usaha dagang, niatnya cuma ingin foya-foya saja, ya, dapat duit habis ini mau jalan kemana, liburan ke sana kemari, ya, jalan sana sini, makan yang enak-enak saja. Itu bukan dilarang sama sekali kalau mau makan sekali-sekali yang enak, oke. Tapi kalau harus boros seperti itu, terus kapan sebagian harta kita ingin dimanfaatkan untuk infak? Itu kebutuhan pokok kita sebenarnya, ya. Jadi bukan hanya sekedar menghabiskannya untuk yang mubah, ya. Itu mubah saja, kita sekali-sekali mau rekreasi untuk makan yang enak, ini boleh-boleh saja, tapi harus ada pikiran kita bagaimana dengan harta yang kita punya itu kita dapat manfaat, ya, dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ada sedekah, ada zakat, apalagi ada infak atau mau wakaf atau apa sajalah, ya, itu insya Allah akan manfaat. Jadi kerja kita meskipun gambarannya itu gambaran amaliyah dunia, tapi kalau niatnya seperti itu menjadi akhirat hukumnya. Jadi maksudnya pahalanya akan bersambung sampai ke akhirat. Dia tidak hanya di dunia saja. Ini yang penting buat kita. Makanya sering saya katakan kepada para santri, ya, kalau nanti suatu hari kita kerja, kita nuntut ilmu sekarang itu, niatnya itu bukan untuk bukan untuk biar dapat uang banyak, bukan itu yang paling utama. Yaitu perlu, namanya orang kerja nanti dapat uang itu boleh, ya. Tapi niat kita itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan tertinggi yang diajarkan oleh para ulama ketika menuntut ilmu. Yang kita cari ridho Allah. Apapun nanti kita jadinya, ya, kita mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi insinyur, mau jadi ulama, mau jadi apa sajalah. Yang penting Allah ridho, ya. Sehingga kalaupun kita dapat penghasilan dari hasil pekerjaan kita, Allah ridho dengan kita. Kenapa? Karena kita manfaatkan hasil pekerjaan kita untuk hal-hal yang Allah ridho. Jangan hal-hal yang Allah tidak ridho, kita hambur-hamburkan, kita foya-foya, pesta pora, ya, duitnya habis, ya. Kalau untuk foya-foya, hura-hura, itu uangnya gampang sekali keluar, ya, makan dengan teman-temannya, jalan sana, jalan sini, ya, nongkrong, ya, di mana-mana tempat, ya, tempat-tempat tongkrongan, itu gampang. Tapi ketika diajak untuk membantu saudaranya misalnya, itu berat sekali mengeluarkannya. Nah, jangan seperti itu, ya. Jadi kita bekerja tujuannya supaya membantu kita untuk mengamalkan agama kita, ya. Nah, kemudian tsumma sholli 4 rakaat qabla al-asri, kemudian salatlah 4 rakaat sebelum asar, fahiya sunnatun muakkadah, itu sunnah muakkadah. Nah, ini kalau udah masuk waktu asar, udah azan, kita sholat qobliyah dulu, qobliyah asar, ya, sunnah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asri, ya, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini doa dari Nabi SAW, ya. Kalau dalam ilmu balaghah ini namanya khobariyah lafzon, insya'iyah maknan, ya. Jadi lafaznya khobar, ya,
karena di situ menggunakan fiil madi. Ya. Kalau fiil madi biasanya artinya sudah. Ya, kalau diartikan sudah, Allah sudah merahmati. Nah, itu salah dalam pemaknaan ya, semantiknya salah. Ya. Makanya dalam ilmu ma'ani dikatakan ini khobariyah lafzon. Ya. Lafaznya lafaz khobar, tapi maknanya insya. Maknanya itu adalah doa. Jadi semoga Allah merahmati. Gitu. Nabi mendoakan orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, fajtahid kata Imam Ghazali, bersungguh-sungguhlah, berusahalah ayyana laka du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Doa Nabi itu kita dapatkan. Ya, kenapa? Kalau Nabi yang sudah berdoa nggak akan ditolak. Ya, jadi kalau kita usahakan bisa sholat asar, qobliyah asar 4 rakaat ini, insya Allah kita masuk kategori orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk mengerjakan sholat ini. Wala tashtaghil ba'dal asri ila bimithli ma sabaqa qablahu. Jangan sibukkan setelah asar ya, kecuali dengan mengerjakan yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi masih lanjut lagi. Yang mau belajar lagi. Yang masih ada pekerjaan lagi kerjakan. Kalau masih ada kalau memang udah itu selesai sudah, siap-siap untuk sholat maghrib. Ya, mau bantu orang, ya, mau dia apa lagi. Pokoknya selama pekerjaan itu Allah ridhoi masih boleh kita kerjakan. Ya. Jangan nganggur lah pokoknya gitu ya. Wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan. Nah, jangan selayaknya ya, kamu punya waktu ya, waktu yang ada pada dirimu itu muhmalah ya, tidak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Ya, fi kulli waqtin fatashtagilu fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa. Jadi kata Imam Ghazali, maka sibukkan ya, fatashtagil fi kulli waqtin, maka sibukkan dirimu setiap waktu bima ittafaqa kaifa ittafaqa. Ya, dengan amal yang baik, dengan cara yang baik ya, dengan dosis yang baik ya, gitu kira-kira. Ya, ini amalnya baik, sholat ya, tapi porsinya juga harus pas ya. Belajar itu baik, porsinya harus benar. Jangan sampai kelebihan nanti melemaskan diri, bikin kita jadi lemah. Ya, itu capek. Hati-hati, tetap harus jaga kesehatan ya. Itu harus tahu porsinya tuh. Jadi amalnya baik, caranya juga cara yang baik ya. Bal yanbaghi an tuhasiba nafsaka. Nah, justru kamu selayaknya itu menghisap dirimu ya, muhasabah ya. Kalau tadi kita diajarkan pagi muhasabah ya. Sekarang sore juga muhasabah lagi ya. Wa turattiba auradaka fi lailika wa naharika, dan kamu susun lagi ya, wirid-wiridmu untuk malam dan siang ya, susun. Kita manage lagi waktu kita nih, apa nih nanti malam saya mau ngapain, terus sampai besok lagi apa rencana berikutnya, kan harus disiapkan. Jangan sampai kita nggak tahu besok mau ngapain ya. Allah sendiri berpesan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, hendaklah setiap jiwa, setiap manusia itu menyiapkan dirinya. Ya, memandang wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap manusia itu memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk besok. Ya, ini ada 2 makna kata ulama. Ghad itu artinya besok. Kalau besok itu makna dekatnya adalah hari setelah hari ini. Kalau hari ini hari Senin, ghad itu berarti besok, hari Selasa. Atau ada makna jauh, maksudnya ghad itu adalah akhirat. Ya, kenapa akhirat yang jauh dikatakan ghad? Ya, karena ini pasti. Ya, kata ulama, kullu ma huwa atin qarib. Ya, setiap yang pasti datangnya itu hukumnya dekat. Jadi akhirat meskipun masih lama, itu tetap hukumnya dekat. Jadi sekarang ya, kalau kita mau gabungkan pemaknaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk besok? Misalnya kita guru nih, apa yang mau kita siapkan buat besok ngajar? Itu harus sudah di planning. Ya, jangan hanya ngajar dadakan, nggak punya persiapan, itu bahaya. Ya, dia bekerja juga gitu. Apa yang harus dia siapkan? Dia dagang, dia harus persiapkan. Dagangannya masih ada nggak stoknya? Jangan udah habis, dia baru bingung, nggak ada persiapan sama sekali. Jadi semuanya harus ada persiapan. Nah, lebih jauh lagi dia persiapkan dirinya untuk menuju ke akhirat. Jadi tiap waktu tuh kita perhatikan. Ini yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa tu'ayyin likulli waqtin syughlan la tata'addahu.
Ya, dan kamu tentukan ya tiap waktu itu dengan satu kesibukan ya yang tidak berlebihan. Ya, jadi kita buat planning hari ini jam segini apa, kemana, ya, apa ada janji dengan orang, apa ada yang ingin dibahas atau ingin dikerjakan bersama siapa, itu sudah ada planningnya tuh, ya harus disiapkan. Jadi kita nggak tahu, nggak bingung ketika tanya, ini setelah ini mau ngapain? Nggak tahu lah. Nah, itu kosong waktunya. Ya. Wala tu'thir fihi siwahu. Jangan kita utamakan hal yang lain. Selain itu, maksudnya selain berbuat kebaikan, selain muhasabah, selain mengatur jadwal, ya, mengisi, kita tentukan apa jadwal yang ingin kita kerjakan. Nah itu. Fabidzalika tadharu barakatil awqat. Nah, kalau kita mengerjakan hal itu, ya, menyusun, ya, manage, ya, menentukan jadwal-jadwal yang ingin kita kerjakan, tadharu barakatul awqat, akan kelihatan, akan terasa yang namanya keberkahan waktu. Ya, waktu itu bukan bukan hanya sekedar berjalan, tapi bagaimana waktu itu menjadi sangat berkah. Itu yang penting. Umur kita ini sangat singkat. Ya, umur kita sangat singkat. Kalau seandainya tidak kita manfaatkan dengan baik, habis berlalu, umur kita tidak melakukan apa-apa, rugi kita. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan, ya. Jadi manusia itu adalah rugi. Kenapa? Karena banyak manusia yang tidak beramal. Makanya yang tidak rugi kan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu orang-orang yang enggak rugi. Ya, para ulama kita mencontohkan, ya, umur mereka itu singkat. Imam Syafi'i itu umur biologisnya itu hanya 54 tahun. Ya, tapi sampai hari ini beliau seperti masih hidup. Kenapa? Karena masih terus dikaji pemikirannya, karya-karyanya. Itu masih sekarang terus dikaji. Yang Ghazali itu hanya 55 tahun umurnya. Ya, tapi dia meninggalkan banyak, ya, sumbangan peradaban Islam. Ya, sampai sekarang orang masih terus. Ya, dan para orang-orang soleh terdahulu, ya, ketika hidupnya dia menyumbangkan banyak hal, itu terus dirasakan. Nah, makanya kita juga begitu. Itu keberkahan waktu. Jadi meskipun umur kita pendek, misalnya umur kita ini kan rata-rata kata Nabi nggak lebih dari 70 rata-rata. Ya, inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Wa qalla man zada dzalik. Jarang yang lebih dari itu. Bahkan sekarang kayaknya lebih banyak yang di bawah 60 sudah meninggal. Ya, tapi kalau seandainya berkah waktunya, nggak ada masalah. Ya, jadi keberkahan waktu itu yang kita cari. Ya, fa amma idza tarakta nafsaka sudah muhmalan ihmalal bahaim la tadri bimadza tashtaghilu fi kulli waqtin fayanqadi aktsaru awqatika dha'ian. Nah, tapi jika kamu biarkan dirimu, ya, sudah, ya, itu nganggur lah kira-kira gitu. Ya, tanpa kerjaan, muhmalan, ya, nggak ngerjain apa-apa, ya, ihmalal bahaim, ya, seperti binatang, la tadri bimadza tashtagil, yang tidak mengerti, ya, apa yang harus dia kerjakan, fi kulli waqtin, di tiap waktu, wayan qadi aktsaru awqatika dha'ian, maka akan hilang, akan pergi berlalu waktu kita dalam keadaan sia-sia. Jadi kita rugi. Ini yang bahkan Allah mengingatkan, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, ya kita nanti nasibnya lebih sesat daripada binatang. Ya, sampai Allah ingatkan ulaika kal an'am balhum adall. Ya, orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, ya, tidak mau memandang yang baik, hatinya tidak mau memahami ajaran yang benar. Kata Allah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat, lebih hina dari binatang. Kenapa? Binatang itu, ya, kalaupun mereka nganggur di dunia ini, yang kerjaannya makan aja gitu misalnya, atau dianya main, mau hanya, ya, kawin saja gitu, ayam, kucing, apa aja lah, ya, dia di akhirat nggak ada hisabnya, ya, nggak ada binatang masuk neraka. Ya, tapi manusia kalau di dunianya tidak bisa mengisi waktunya dengan baik, ya sudah, kalau tidak masuk surga pasti masuk neraka.
Makanya dikatakan ulaika kal an'am balhum adol. Ya, tidak ada binatang. Binatang itu kalau sudah mati sudah selesai jadi abu. Selesai. Tidak ada hisab, tidak ada apa? Tidak ada urusan lagi setelah ini. Ya, tapi kalau kita urusan kita panjang masih. Setelah ini kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Makanya ini berat memang. Ini berat, tapi insya Allah tidak mustahil kita lakukan. Kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Jangan sampai hilang. Wa auqatuka umruka. Ya, kata Imam Ghazali, waktumu itu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, dan umurmu itu adalah modalmu. Wa alaihi tijaratuka, dan dengan umur itulah kita bisa berniaga. Dengan modal itu kita bisa berniaga. Maksudnya kalau orang berniaga bisa dapat keuntungan. Ya. Wabihi wusuluka ila na'imi daril abad fi jiwarillahi ta'ala. Dengan sebab keuntungan yang kita dapat lewat usaha tadi, kita akan sampai ya kepada daril na'im, ya, na'imillah daril abad. Kita akan memperoleh kenikmatan di surga, negeri yang abadi, fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho maksudnya kepada kita. Kita masuk surga. Ini adalah cita-cita tertinggi kita, ya. Maka kalau kita pengen masuk surga, saya yakin kalau seandainya kita ditanya nih, semua nih santri-santri yang di rumah, ya, kawan-kawan yang ikut menyimak kajian ini, kita termasuk saya, kalau ditanya mau masuk surga nggak, pasti semua mau masuk surga, ya. Tapi kan bukan hanya kemauan, ya. Kemauan itu harus diiringi dengan ikhtiar. Tapi kalau tidak, itu hanya angan-angan kosong. Sampai ulama mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Ya, bebasnya gini kalau diterjemahin. Kalau kamu mengharap-harap keselamatan, kesuksesan, tapi kamu tidak mau menempuh jalan untuk kesuksesan itu, keselamatan itu, tolong diingat, inna safinata la tajri 'alal yabas. Ya, itu kapal laut nggak lewat stasiun Pondok Cina. Kira-kira gitu gampangnya. Jadi kapal laut yang nunggunya di sana, di pelabuhan, bukan di stasiun, karena dia tidak lewat daratan. Ya, dia lewat lautan. Jadi kita harus tahu jalannya kemana. Kalau kita pengen masuk surga, maka kita isi waktu kita dengan hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke sana. Bukan malah pengennya ke surga, tapi kalau diajak jalan menuju surga nggak mau. Nah itu kan aneh. Ya. Jadi itu namanya angan-angan kosong. Fakullu nafasin min anfasika jauharah. Setiap hembusan nafas kita itu seperti permata yang berharga. La qimata laha, tidak ternilai. Ya, kalau permata yang dijual di pasar itu ada nilainya. Tapi kalau nafas kita itu la qimata laha, kata Imam Ghazali, tidak bisa dinilai dengan apapun. Idz la badala lahu, karena enggak bisa digantikan. Ya, ketika kita sudah tiap hari bernapas, yang sudah keluar sudah tidak bisa diganti, tidak bisa diulang. Ya. Fa idza fata fala auda lahu. Ya, kalau sudah luput dia bisa kembali. Ya, dia bisa balik lagi, begitu waktu. Ya, waktu kita itu jangan kita sia-siakan. Fala takun kalhum kal maghrurin. Jangan menjadi seperti orang yang dungu. Ya, al-hum itu dungu. Ya. Siapa orang yang dungu? Al-maghrurin, orang yang tertipu, yang terpedaya. Alladzina yafrahuna. Nah, ini kata Imam Ghazali, orang yang dungu itu adalah alladzina yafrahuna fi kulli yaumin. Yang tiap hari dia bergembira, berbahagia biziyadati amwalihim. Dengan apa bahagianya? Tambah harta ma'an nuqsani a'marihim. Padahal umurnya terus berkurang. Ya. Girang dia dapat uang banyak, ya, dapat proyek besar, bahagia, tapi umurnya habis tanpa amal soleh, dia tidak menyesal. Itu kata Imam Ghazali, itu humkun, orang yang dungu. Itu gak enak bener deh tuh kalau dibilang dungu, ya. Dibilang bodoh itu gak enak, dibilang dungu itu lebih gak enak, ya. Fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin yankusu. Kata Imam Ghazali, kebaikan macam apa? Ya, harta bertambah tapi umur berkurang. Maksudnya umur tanpa diiringi dengan amal soleh. Kalau umur berkurang ya pasti semua umur berkurang. Gak ada manusia yang umurnya bertambah, ya. Jadi semua kita nih tiap hari itu berkurang jatah hidup kita. Jadi setiap hari itu, misalnya tiap tahun ya ada orang suka menyebut ulang tahun. Ulang tahun itu kan sebenarnya bukan bertambah usia. Ya, usianya nggak bertambah, justru usianya berkurang. Ya, yang bertambah itu apanya? Pengalaman hidupnya yang bertambah. Jadi kalau usianya nggak bertambah,
Ya, misalnya dia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah hidupnya 60 tahun. Maka tahun ini dia misalnya sudah 35 tahun. Ya, berarti tahun depan berkurang 1 tahun jatah hidupnya. Kan begitu. Ya, tinggal sisanya tuh. Nah, tapi pengalaman hidup dia bertambah. Nah, sekarang kita dapat harta bertambah. Ya wajar, normal, manusia senang dapat uang. Tapi kalau uang bertambah, amal soleh tidak dia dapatkan, umurnya habis, dia rugi. Itu terpedaya dia. Kenapa? Sebab harta itu sebanyak apapun yang kita dapat akan habis. Sementara amal soleh yang kita kerjakan itu akan abadi. Kita terpedaya dengan hal yang sifatnya sementara, lalu merelakan yang abadi itu pergi, kita nggak dapat. Itu rugi. Ya, semua di dunia ini kenikmatan itu sementara. Harta kita kaya, misalnya harta kita sampai triliunan lah, punya banyak hal. Begitu kita meninggal, selesai, itu jadi hak ahli waris, bukan kita yang punya. Ya, apa yang kita punya semua selesai. Ya, tidak kita bawa mati. Ya, kecuali yang kita bawa mati, yang kita keluarkan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat harta kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu ada jadi abadi. Ya, waktu kita, ya. Makanya dikatakan al-baqiyatus shalihat. Ya, itu amal soleh yang akan terus, ya, kekal. Jadi kalau kita tiap hari umur kita berkurang, ya, kita harus hati-hati. Jadi betul-betul kita jaga umur kita agar selalu ada amal soleh. Wala tafrah, jangan gembira, kata Imam Ghazali, illa biziyadati ilmin au amalin soleh, kecuali tiap hari tambah ilmu dan tambah amal soleh. Makanya Nabi itu salah satu doanya yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala itu minta tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah aku ilmu, ya, bukan tambah yang lain. Ya, enggak minta Nabi itu rabbi zidni malan, ya, tidak diminta itu, tapi ilmu dan amal. Nah, amal itu macam-macam kategorinya kan. Nanti bisa jadi amal yang sifatnya maliyah, bisa juga. Ya, jadi kalau kita punya harta itu bukan yang penting punya hartanya, berapa banyak harta yang kita punya. Sekarang apa yang kita lakukan dengan harta kita? Kalau cuma buat foya-foya saja, buat kita nikmati sendirinya saja, ya sudah, selesai. Kita habiskan uang kita sampai ratusan ribu, ratusan jutaan, sampai puluhan juta hanya untuk senang-senang saja. Makan, katakan makan yang enak-enak. Apa yang kita dapat dari makan enak itu? Makanan yang enak itu kan rasanya hanya di lidah. Begitu lewat tenggorokan sudah tidak ada beda antara makan daging, ya, sama makan tahu. Itu bedanya cuma di lidah. Begitu lewat tenggorokan itu biasa. Apalagi besok pagi ketika kita tengok di kamar mandi itu udah nggak bisa dibedakan mana daging mana tahu. Jadi itulah dunia, ya. Jadi orang makan enak itu sifatnya sementara. Ya, makanya kata Sayyidina Ali, ya, man kana himmatuhu ma dakhala batnahu kana qimatuhu ma kharaja minhu. Orang yang cita-citanya itu hanya yang masuk ke perutnya, maka nilai orang itu tidak lebih dari yang keluar dari perutnya itu. Jadi kalau orang yang cuma mikirin makan enak aja gitu kan, tapi gak mikirin dia itu mau berbagi, mau beramal soleh dalam hidupnya, itu gak lebih dari yang keluar di pagi hari itu. Apa tuh? Ya, cek sendiri lah, gak usah saya sebut di sini gitu ya. Jadi kita penting untuk menjaga waktu ini, ya. Fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin shalih fa innahuma rafiqaka, karena keduanya itu, ilmu dan amal soleh itu akan menjadi teman kamu, ya. Yashabanika fil qabri, ya, keduanya itu yang akan menemani. Baik, kita ulangi sedikit ya. Tadi ada kesalahan teknis nih. Baik, jadi kata Imam Ghazali itu harta nggak jadi teman kita, tapi ilmu dan amal itu yang akan menjadi kawan kita. Semua pergi, orang-orang pergi, ya, keluarga kita pergi, pulang, teman-teman kita pulang, tinggal kita sendiri, ya. Nah, itu makanya kita harus betul-betul memanfaatkan waktu untuk supaya tambah ilmu dan amal. Tsumma idza asfarratis syamsu fajtahid an ta'uda ilal masjid qabla al-ghurub. Kemudian jika matahari sudah menguning, maksudnya sudah mau tenggelam, ya, fajtahid an ta'uda ilal masjid qabla al-ghurub, maka berusahalah untuk kembali ke masjid sebelum maghrib, sebelum terbenam, datang lagi ke masjid. Wa tashtagil bit tasbih wal istighfar, dan sibukkan dirimu dengan baca tasbih dan istighfar, ya.
Banyak tuh sambil nunggu maghrib. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu. Karena keutamaan waktu ini seperti waktu sebelum terbit fajar. Ya, jadi banyak. Kita baca lagi subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Gitu ya. Kita baca tuh. Wa qala Allah Ta'ala berfirman wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Allah Ta'ala berfirman mengingatkan kepada kita ya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari ya, di surat At-Thaha ayat 13 ya. Waqra qabla ghurubi syamsi, dan bacalah sebelum terbit matahari ya, wasyamsi wa duhaha, dan wal laili idza yaghsha, baca itu sambil nunggu maghrib ya. Kalau kita ini amalan Imam Ghazali begini nih ya, wal muawwidzatain, baca muawwidzatain ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu dibaca. Litaghruba 'alaika syamsu wa anta fil istighfar, supaya ketika matahari terbenam kamu dalam keadaan istighfar gitu ya. Fa idza sami'ta al-adzan fa'ajibhu, jika kamu mendengar azan jawab ya, azan maghrib kita jawab. Wa qul ba'dahu, dan kita baca doa setelah azan maghrib apa? Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadanil wasilah ya, dan seterusnya. Doa-doa yang telah lalu juga boleh, seperti doa setelah azan ya, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, dan seterusnya. Itu baca lagi ya, tambah doa ini Allahumma hadza iqbalu lailika, terus dan seterusnya baca. Tsumma shallil fardhu ba'da jawabil muadzin wal iqamah, kemudian salat fardu ya, setelah menjawab muadzin, wal iqamah, dan setelah iqamah ya. Kalau yang qobliyah maghrib ada tapi ghair muakkadah ya, kalau ada yang mau salat qobliyah maghrib boleh, tapi salatnya ghairu muakkadah ya. Itu pendapat Imam Nawawi ya, yang sahih. Kata Imam Nawawi, kalau salat qobliyah maghrib boleh nggak? Boleh, tapi qobliyah maghrib itu tidak muakkadah. Yang muakkadah itu yang ba'da maghrib ya. Wa shalli ba'dahu qabla an tatakallama raka'atain ya, dan salat lagi sesudah maghrib, sebelum kamu bicara ngobrol, kamu sholat 2 rakaat fahuma ratibal maghrib, itu sholat rawatib maghrib ya, ba'diyah ya, kita ba'diyah maghrib. Nah, ini yang muakkadah. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna fahunna aidan sunnah, jika kamu sholat sesudahnya 4 rakaat yang kamu baca agak panjang, maka itu juga sunnah. Itu yang dikatakan apa? Sholat awwabin ya, kalau orang pernah dengar itu namanya sholat awwabin, 4 rakaat antara maghrib dan isya ya, ini salat awabin. Wa in amkanaka antan wiyal i'tikaf ilal isya wa tuhyi ma bainal isya'ain bis shalah faf'al, jika memungkinkan kamu niat i'tikaf sekalian sampai isya dan hidupkan waktu antara maghrib dan isya itu dengan salat, maka kerjakan ya. Kalau memang kita nggak ada pekerjaan lain ya, di rumah nggak ada kerjaan apa, udah di maghrib saja, jangan kita keluar, jangan kita pulang. Jadi pulang dari masjidnya itu sampai selesai isya baru kita pulang. Nah, ini namanya intidharus shalah ba'da shalah, yaitu namanya ribat ya. Kalau ada kegiatan lain ya, misalnya apa? Ada aktivitas pengajian, ikut pengajian, lebih bagus ya. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa, telah datang riwayat tentang keutamaan itu banyak sekali. Wa hiya nasyiatul lail ya, dialah orang-orang yang disebutkan yang menghidupkan malam, li'annahu awwal nash'ah, karena maghrib itu awal permulaan kebangkitan ya. Wa hiya salatul awabin, yaitu salat awabin ya. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, dan Rasulullah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji ya, renggang ya, lambung mereka dari tempat tidurnya. Faqala hiya salatu ma baina isya'ain, yaitu yang dimaksud adalah salat setelah antara maghrib dan isya. Fa innaha tudhibu bimulaqatin nahar wa tuhadzibu akhirahu, karena ya kalau kita ngerjakan itu akan menghilangkan kelalaian ya, di siang hari dan membuat baik akhirnya ya.
Wal mulaghat jam'u mulghah. Ini bahasa saja, fahiya minal lagwi. Lagwi itu lalai, ya, main-main ya. Lagho sia-sia, hal-hal yang sia-sia. Nah, sedikit lagi ya kita tanggung pembahasannya. Fa idza dakhala waqtul isya, kalau masuk waktu isya, fa sholli 4 rakaat. Maka kita salat 4 rakaat qabla fardin, sebelum salat fardu. Ihya'an lima bainal adzanain, menghidupkan waktu antara azan dan iqamah. Fa fadlu dzalika katsir. Keutamaannya banyak. Fa fil khabar, dalam satu hadis disebutkan inna du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Nah, ini salah satu tempat mustajab untuk doa, waktu mustajab untuk berdoa itu antara azan dan iqamah. Dan antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Nah, jadi kalau sholat qobliyah itu dalam sholat apapun ada, cuman ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Kalau ba'diyah, ba'da subuh dan ba'da asar tidak ada, tapi sholat yang lain ada. Ya. Tsumma sholil fardhu, kemudian sholatlah. Oke, kita lanjutkan lagi. Waqra fihima surata alif lam mim sajadah wa tabarakal muluk wa surah yasin wad dukhan. Nah, kalau mau baca surat itu boleh, tapi agak panjang jadinya salatnya ya. Salat ba'diyah agak panjang. Ini mungkin amalan Imam Ghazali seperti ini biasa. Ya, fadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Imam Ghazali itu ma'thur dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli ba'dahuma 4 rakaat, dan salatlah setelah itu 4 rakaat lagi. Kalau mau sholat lagi boleh. Masya Allah, ini luar biasa amalannya. Fil khabar ma yadullu ala uzmi fadlihinna. Dalam satu hadis ada yang menunjukkan tentang betapa agungnya keutamaan ibadah sholat itu ya. Tsumma shallil witra ba'daha 3. Kemudian sholat witir setelah itu 3 kali, 3 rakaat. Bitaslimatain, dengan 2 salam. Kalau dengan 2 salam itu dipisah berarti. Jadi pertama 2 rakaat dulu, baru 1. Kalau bitaslimatin wahidah, atau dengan 1 salam. Jadi 3 rakaat langsung tanpa duduk tahiyat awal. Ya, boleh. Dua-duanya boleh nggak? Boleh. Ya, cuma kalau dalam mazhab Syafi'i yang lebih utama memisahnya. Ya, al faslu afdalu minal wasli kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kenapa? Karena lebih banyak pekerjaannya, sehingga lebih banyak pahalanya menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mengerjakan 1 kali salam saja 3 rakaat langsung boleh, gitu ya, nggak ada masalah. Maka Rasulullah SAW yaqra'u fiha surata sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas wal mu'awwidzatain. Nah, Nabi itu kalau saat witir baca suratnya sabbihis, qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua. Jadi kalau sabbih rakaat pertama, rakaat kedua qul ya. Rakaat ketiga baca 3 surah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, itu sunnahnya begitu. Nah, fa in kunta aziman ala qiyamil lail, jika kamu bertekad ingin bangun malam, fa akhiril witra yakuna akhiru sholatika bil lail witra. Kalau kamu pengen sholat malam, nah lebih baik witirnya tunda, jangan dikerjakan tadi setelah isya. Nanti saja tunda sekalian bangun malam. Sehingga akhir sholat kita di waktu malam itu adalah witir. Gitu kan, dalam satu hadis mengatakan ij'alu akhir sholatikum minal laili witra. Jadikanlah akhir dari sholat kamu di malam hari itu adalah sholat witir. Ya. Jadi kalau kita sholat witir, bagusnya kalau memang bangun malam, ini kan nanti aja sekali. Tapi kalau kira-kira jarang, kadang-kadang ya udah witir dulu lebih bagus ya. Tsumma ishtagil ba'da dzalika bi mudzakarati ilmin aw mutalaati kitabin. Kemudian sibukkan dirimu setelah itu, habis sholat witir tadi ya, sebelum tidur nih. Bagusnya dengan apa? Mudzakarati ilmin, mudzakarah ilmu. Nah, ini santri penting nih. Jadi sebelum tidur bagusnya mutalaah lagi, mutalaah kitab. Ya, jangan ngobrol, jangan nggak karuan ya, bercanda-canda gitu kan. Wah, itu lebih baik. Apa yang tadi dipelajari? Perlu ada yang dicatat, perlu ada yang diringkas dan sebagainya, diulang-ulang sehingga besok paginya ketika mau belajar sudah paham. Ya, dia sudah siap, gitu kan. Wala tashtagil billahi wal la'bi, jangan sibukkan diri dengan habiskan waktu dengan main-main hal-hal yang sia-sia, ya, lalai. Jangan, ya. Canda-canda, kata-kata, ngomong yang nggak ada gunanya, tinggalkan. Lebih baik banyak, apalagi sebagai santri, sebagai pelajar, waktu itu sangat penting. Lebih baik banyak baca buku, banyak baca kitab, banyak belajar mandiri supaya nanti ilmunya semakin bertambah. Ya, jadi malam itu sebelum tidur bagusnya mutolaah dulu,
Fayakunu dzalika khatimata amalika qabla naumika. Nah, itu kalau kita kerjakan menjadi amal penutup kita sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita belajar dulu. Fa innamal a'malu bi khawatimiha. Nah, amal itu kata Nabi dalam satu hadis sebutkan amal itu bi khawatimiha, ya, tergantung dengan apa akhirnya. Kadang ada orang yang amalnya di awal kurang baik, tapi begitu akhirnya baik jadi husnul khotimah dia. Itu juga kita harapkan kalau kita dari awal ya ada setelah bangun tidur sudah kita lakukan dengan hal yang baik. Sampai kita mau tidur ya, malam tuh sholat isya, muzakarah ilmu, baca kitab, ya itu sudah baik. Nah, nanti kan tinggal masuk ke adab tidur nih. Apa yang kita lakukan ketika kita tidur? Itu insya Allah jadi awalnya khotimah awalnya baik sampai akhirnya juga baik. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya, baik kawan-kawan sekalian, santri-santri yang ada di rumah, ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa kali gangguan, ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan masih ada beberapa kali pertemuan lagi. Insya Allah besok kita akan bahas adab-adab tidur, ya. Seperti apa adab-adab tidur? Karena tidur itu bukan hanya sekedar istirahat saja, tapi ada adab-adab yang kita harus amalkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.